At another hospital funded by Indonesia, Gaza's health ministry said at least 12 Palestinians were killed and dozens wounded by firing into the complex encircled by Israeli tanks. Reuters, BBC, hingga media-media di Prancis, Jerman, Spanyol bahkan Inggris ramai memberitakan satu hal, kedatangan tiba-tiba misi kemanusiaan Indonesia. Mereka turut bangga, Gaza yang sudah berbulan-bulan terkepung dengan sistem kesehatan yang nyaris hancur total, tiba-tiba melihat kapal berbendera merah putih mendekat. KRI Dr. Soeharto, kapal rumah sakit TNI AL yang legendaris, berlayar menembus Laut Tengah dengan satu misi mulia, menyelamatkan nyawa warga Gaza yang membutuhkan bantuan medis. Kapal sepanjang 124 meter ini bukan kapal sembarangan. Kapal ini dilengkapi dengan 9 ruang operasi canggih, 50 tempat tidur rawat inap, fasilitas ICU, laboratorium lengkap, hingga peralatan medis setara rumah sakit modern. Dan yang bikin media-media Eropa makin kagum ialah kapal ini membawa 317 tenaga medis pilihan, dokter spesialis, perawat berpengalaman, dan para medis yang sudah teruji dalam berbagai misi kemanusiaan internasional. Seorang jurnalis dari Le Monde, media Prancis terkemuka, menulis dengan nada kagum. Saat negara-negara besar sibuk berdebat di forum internasional, Indonesia memilih bertindak nyata dengan mengirim kapal rumah sakit. The Guardian dari Inggris bahkan membuat headline khusus. Gestur kemanusiaan Indonesia mempermalukan negara-negara kaya yang diam. Sobat, ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah tamparan halus Indonesia pada politik internasional yang sering hanya bicara tanpa aksi. Dan kalian tahu apa yang bikin misi ini makin spesial? Berdasarkan kabar yang beredar, misi ini direncanakan tanpa gembar-gembor. TNI bekerja diam-diam, fokus pada persiapan maksimal, dan baru mengumumkan saat semua siap dan diberangkatkan. Di lain sisi, pengiriman kapal rumah sakit dan tenaga medis ini baru permulaan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan TNI menegaskan bahwa misi ini bukan operasi sekali jalan. Berdasarkan kabar yang beredar dari sumber-sumber terpercaya, Indonesia berkomitmen untuk pertama, membangun rumah sakit lapangan permanen dengan kapasitas 200 tempat tidur. Bukan tenda darurat ya, tapi struktur semi-permanen yang bisa bertahan bertahun-tahun. Rumah sakit ini akan dilengkapi dengan generator listrik mandiri, sistem pengolahan air bersih, dan bahkan fasilitas rehabilitasi medis. Kedua, program rotasi tenaga medis setiap 3 bulan. Artinya, ketika tim pertama selesai bertugas, tim kedua sudah standby untuk mengambil alih. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang yang luar biasa. Ketiga, dan ini yang paling mengharukan, Indonesia akan memberikan pelatihan kepada tenaga medis lokal Gaza. Ya, TNI tidak hanya datang, menolong, lalu pergi. Mereka akan mentransfer ilmu dan keterampilan kepada dokter dan perawat Palestina, supaya mereka bisa mandiri melanjutkan pelayanan kesehatan setelah misi berakhir. Seorang diplomat Swedia di Jenewa berkomentar dalam pertemuan informal, Indonesia mengajarkan dunia bagaimana melakukan humanitarian intervention yang benar, bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan stetoskop dan obat-obatan. Dan berdasarkan informasi yang beredar, Presiden Indonesia sendiri memantau langsung persiapan misi ini. Ada instruksi khusus, apapun yang dibutuhkan untuk misi kemanusiaan ini, negara akan mendukung penuh dengan alasan kepedulian sejati. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah tim medis TNI tiba di Gaza? Berdasarkan kabar yang beredar dari lapangan, saat tim medis Indonesia pertama kali mendarat, mereka disambut oleh pemandangan yang memilukan. Ratusan warga Gaza, banyak diantaranya anak-anak dan perempuan, sudah mengantre untuk berobat. Tim medis TNI langsung beraksi. Dalam 24 jam pertama saja, mereka berhasil menangani lebih dari 300 pasien. Dokter bedah kita melakukan 15 operasi darurat, termasuk 3 operasi penyelamatan nyawa pada anak-anak. Ada satu kisah yang viral di media sosial Timur Tengah. Seorang dokter TNI, Mayor Kesehatan Dr. Rani, melakukan operasi sesar darurat pada seorang ibu hamil yang terluka. Operasi dilakukan di tengah kondisi minim listrik hanya dengan bantuan generator. Dan tahukah kalian, operasi berhasil, alhamdulillah ibu dan bayi selamat. Sang ibu yang bernama Hudaifiyah menangis haru dan memeluk bendera Indonesia.
dia memberi nama bayinya Merah Putih dalam bahasa Arab. Dia berkata pada tim medis, Indonesia datang ketika semua pintu tertutup. Kalian adalah malaikat penolong kami. Di lain sisi, perawat-perawat TNI kita juga tidak kalah heroik. Mereka bekerja 18 jam sehari, bergantian istirahat hanya 4-6 jam. Ini dedikasi dari sebuah pengabdian sejati. Dan yang bikin makin mengharukan, para tenaga medis ini menolak mendapat tunjangan lebih. Mereka bilang, ini tugas kemanusiaan, bukan soal uang. Subhanallah, inilah TNI Indonesia yang selalu menjunjung jati diri bangsa. Seorang wartawan Al-BBC yang meliput langsung di lokasi sampai berkata, saya meliput konflik dan bantuan kemanusiaan selama 20 tahun, tapi saya belum pernah melihat tim medis yang bekerja dengan dedikasi seperti ini. Sementara itu, langkah berani TNI ini membuat Indonesia semakin dipandang sebagai negara muslim moderat yang bisa dipercaya oleh semua pihak. Negara-negara Arab menghormati Indonesia karena membantu Palestina, sementara negara-negara Barat mengapresiasi Indonesia karena fokus pada kemanusiaan, bukan konflik politik. Kedua, ini membuka jalan bagi Indonesia untuk lebih aktif dalam peacekeeping mission PBB. Sudah ada bisikan-bisikan di koridor PBB bahwa Indonesia bisa jadi mediator netral untuk perdamaian Gaza. Ketiga, citra Indonesia sebagai negara yang peduli kemanusiaan meningkat drastis. Survei singkat di media sosial internasional menunjukkan sentimen positif terhadap Indonesia naik 300% dalam sebulan terakhir. Seorang profesor hubungan internasional dari Universitas Oxford berkomentar, Indonesia sedang menulis ulang buku panduan diplomasi abad 21. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan dari senjata atau ekonomi semata, tapi dari ketulusan dalam kemanusiaan. Namun, yang paling membanggakan, semua ini dilakukan tanpa mengorbankan prinsip. Indonesia tetap tegas pada pendirian. Kemerdekaan Palestina adalah hak yang tidak bisa ditawar. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam OKI yang secara tegas menolak pendudukan Israel. Keanggotaan Indonesia di OKI memberi ruang besar untuk memperjuangkan isu Palestina di forum internasional. Ini menegaskan lagi mengapa Indonesia membantu Palestina, karena dukungan tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas aktif yang selalu membela keadilan. Tak hanya itu, berbagai peraturan pemerintah mengatur kerja sama kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina. Dana kemanusiaan yang dikumpulkan melalui lembaga resmi seperti Basnas, PMI, dan lembaga filantropi lainnya menjadi bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi. Semua ini memperkuat argumen mengapa Indonesia membantu Palestina bukan sekadar wacana, tetapi juga tindakan nyata yang berlandaskan hukum.